Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama gue Indrayana dari instalasi CSSD Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Gue adalah anak pertama satu-satunya. Ya iyalah, satu-satunya anak pertama karena yang lainnya adik gue semua. Gitu. Tema hari ini adalah ulang tahun. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun buat Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang ke-112. Semoga tetap jaya dan makin mendunia. Ulang tahun kebanyakan menurut gue itu dirayakan mubazir. Kenapa mubazir? Karena ceritanya seperti ini. Ada kue tart di atasnya pakai lilin, kemudian dinyalain apinya, kemudian ditiup, kemudian tepuk tangan. Menurut gue itu mubazir. Udah tahu mau ditiup, kenapa dinyalain dulu? Iya kan? Mubazir. Kenapa kalau nggak gini? Misalnya kue tart, simpen aja lilin, gak usah dinyalain, langsung aja tepuk tangan. Ya kan? Gak mubazir, gak harus nyalain dulu api kemudian ditiup. Oh ya, kita tahu kan sebelum meniup lilin juga suka ada kayak yang namanya make wish. Make wish, permintaan. Permintaan itu bukan kepada api. Kita kan bukan Komajusi. Ya kan? Bermintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, kalau memang lilin dan api yang sekecil itu bisa mengabulkan permintaan, kita ganti aja lilinnya pakai obor. Iya kan? Lebih gede, permintaannya bisa cepat terkabul. Betul? Oke. Sekarang kita tahu bahwa usia Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung itu udah 112 tahun. Gue di Cicendo ini sudah 21 tahun plus, 21 tahun lebih. Usia gue 40 tahun plus. Berarti setengah dari usia gue itu udah mengabdikan diri di Cicendo. Tepuk tangan buat gue. Oke, selama di Cicendo, gue nggak pernah mikirin bayaran, nggak pernah mikirin berapa aku dibayar di sini. Kenapa nggak mikirin bayaran? Karena yang mikirin bayaran gue kan ada bagian keuangan, iya kan? Ngapain aku harus mikirin bayaran itu? Yang penting ada ting 3355, ting 3355, iya kan? Beres, dapur ngebul. Setuju? Ulta itu identik dengan perayaan. Semakin tahun, usia kita bertambah secara jumlah. Tetapi secara jatah, kita makin tahun, makin hari, makin mendekati alam kubur. Kita nggak tahu usia kita itu sampai kapan. Dan kita nggak tahu akan meninggal kapan dan di mana dengan cara apa. Kita nggak tahu sama sekali. Siapa tahu setelah kita seperti ini atau anda yang mendengarkan atau melihat video ini, setelah melihat ini meninggal, kita nggak tahu kan. Ada yang sedang olahraga tiba-tiba meninggal di lapangan olahraga. Kemarin ada yang lagi sekarat langsung meninggal. Ya kan? Kita nggak tahu umur itu kita seperti apa. Gue jadi keingetan tadi pagi, cerita tadi pagi, merinding. Tadi malam itu ada temen kuliah gue datang ke rumah. Temen baik lah, temen akrab. Dia datang ke rumah malam-malam. 2 jam kita ngobrol, ngalor ngidul. Dia ngomong seperti ini. Tra, maafin aku ya. Dulu waktu kuliah aku suka jahil kamu, suka judesin kamu, suka ganggu lah pokoknya membuat kamu yang itu. Aku jadi nggak enak. Gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Itu kan
masa lalu, ya udahlah nggak apa-apa, aku maafin. Kemudian kita ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari sampai dengan jam 10 malam. Merinding gue. Kemudian dia pulang jam 10 malam. Aku tidur. Tadi pagi, ya Allah, tadi pagi. Ada teman yang mengabari nelpon. Dia yang tadi malam datang ke rumah itu dikabarkan masih hidup. Mungkin waktu sekolah dulu kita atau mungkin anak-anak sekarang juga, kalau ada yang ulang tahun, apa coba yang dilakukan? Yang dilakukan ada yang ngelempar dengan telur, dengan terigu, dengan tepung, kemudian diguyur, jadilah adonan. Ya kan? Ada juga yang dibanjur, diguyur sama air comberan. Ya, persis kan, air comber udah kotor lah dan lain sebagainya. Gue jadi keingetan, tadi lihat orang gila yang jalan dengan baju yang kayak habis nyebur dari comberan. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan orang gila yang lewat itu sebenarnya nggak gila. Jangan-jangan dia lagi ulang tahun, ya kan? Karena persis sama dengan yang dibanju dengan air comberan yang lagi ulang tahun. Coba sekali-kali tanya sama kita, orang yang gila itu tersebut, bang, abang lagi ulang tahun ya? Iya kan? Kita nggak tahu, siapa tahu dia lagi ulang tahun. Oh ya, terakhir, kurang lebih 1 tahun yang lalu gue dapat rezeki bisa jalan-jalan, bisa mengunjungi negara tirai bambu, China. Kita tahu bahwa warga negara atau orang-orang Cina itu sangat pandai meniru, membuat barang-barang KW yang persis banget seperti aslinya. Persis banget. Misalnya membuat elektronik merek A yang asli. Berapa lama kemudian? Nggak berapa lama kemudian, ada yang persis buatan China. Penduduk negara Cina itu, kita tahu bahwa penduduk yang terbesar di dunia, menurut keterangan sih sekitar 1,7 miliar orang penduduk Cina. Menurut keterangan. Tapi Anda tahu nggak? Sebenarnya kita dibohongi. Jumlahnya itu nggak segitu. Penduduk asli Cina itu hanya 700 juta orang. Sisanya yang 1 miliar itu KW. Tapi persis banget sama yang aslinya gitu. Terima kasih, saya Indra. Semoga Cicendo tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.